Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Melia dengan NIM 2006 03110112 dari kelas Kimia B. Di sini saya akan mengulas kembali atau mereview ulang tentang pronoun and adjective clause. Nah, cara mudah untuk memahami pronoun dalam adjective clause. Pronoun sendiri itu merupakan kata ganti. Nah, jika suatu kalimat itu memiliki adjective clause, maka dalam kalimat tersebut harus memiliki dua klausa, di mana dua klausa itu terdiri dari dua subjek plus dua kata kerja. Nah, dua klausa ini juga terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Nah, apa sih sebenarnya adjective clause itu? Adjective clause itu yang fungsinya sebagai sifat. Kemudian bentuknya itu permanen yang terdiri dari subjek plus verb. Nah, kemudian juga ada dua subjek dan dua verb. Sekarang macam-macam pronoun yang digunakan dalam adjective clause. Pronoun sebagai pengganti subjek itu tuh ada who yang pertama ini. Jadi berikut adalah pembahasan tentang pronoun pengganti subjek dalam adjective clause. Yang pertama itu ada who atau untuk menggantikan subjek orang. Kemudian who ini contohnya seperti who you like the man who is so keen. Nah, you like the man ini fungsinya sebagai induk kalimat. Kemudian the man sama dengan sama dengan he is so keen itu sebagai anak kalimat. Nah, yang sebagai adjective clause-nya di sini yaitu is so keen. Kemudian who ini sebagai kata ganti subjek orang. Lalu yang kedua ada which, yaitu untuk menggantikan subjek benda. Kemudian ada juga that. Nah, that ini untuk menggantikan orang dan benda. Tapi that di sini fungsinya itu lebih utama daripada which dalam menggantikan benda. Jadi ketika ada soal dengan pilihan, misalnya itu kata-kata menunjukkan kata ganti benda, di situ ada pilihannya that dengan which. Jadi kita lebih utama untuk memilih that. Nah, untuk yang who tadi, who itu fungsinya lebih utama daripada that. Jadi ketika ada soal yang jawabannya itu untuk menggantikan subjek orang, dia membutuhkan pengganti subjek orang, jadi kita lebih memilih who ketimbang that. Nah, selanjutnya pronoun pengganti objek dalam adjective clause. Nah, di sini ada 4 macam. Yang pertama ada who, ada whom, ada which, dan ada that. Nah, di mana who dan whom ini fungsinya sama, yaitu untuk menggantikan objek orang. Namun perbedaannya, kalau who itu umum digunakan dalam speaking, tapi kalau whom itu digunakan dalam kondisi formal. Kemudian which itu untuk menggantikan objek benda. Namun sedangkan that itu juga untuk mengganti, sifatnya itu netral untuk orang dan juga benda. Nah, kemudian cara cepatnya yaitu pastikan cara cepat untuk menjawab bagaimana sih pronoun pengganti objek dalam adjective clause itu. Yang pertama, pastikan kata yang ada persis sebelum objek. Kemudian ada subjek plus verb. Setelah verbnya ini tidak ada kata benda yang fungsinya sebagai objek. Langsung aja.
the person contohnya ya, the person pakai who atau whom atau that atau tidak ketiganya bisa, yaitu you meet every day is your father. Nah, di sini yang fungsinya sebagai induk kalimat yaitu the person is your father. Kemudian anak kalimatnya yaitu you meet who or whom or that or kosongan everyday. Kosongan itu maksudnya tidak menggunakan ketiganya. Nah, seperti itu. Kemudian tipsnya lagi yaitu 3 langkah untuk menjawab soal pronoun yang menggantikan objek klausa. Yang pertama, yaitu dilihat dulu kata sebelumnya yang ditanyakan untuk memastikan apakah di situ fungsinya sebagai orang atau benda. Kemudian cek subjeknya, lalu kata kerjanya. Nah, jika sudah ada, maka yang dibutuhkan adalah objek. Nah, jika setelah kata kerja tidak ada kata benda yang fungsinya sebagai objek, maka objeknya tidak ada. Selanjutnya yaitu 4 bentuk pronoun yang menggantikan kata benda waktu dalam klausa atau pronoun when dalam adjective clause. Yang pertama itu ada when atau diartikan sebagai yang atau ketika atau saat. Nah, contohnya we always remember the day when we study. Artinya kita selalu ingat hari the day hari, when itu saat atau bisa diartikan ketika. Jadi kita selalu ingat hari saat kita belajar. Nah, di sini sebelum pronoun when ini kan ada the day. The day itu kan menunjukkan keterangan waktu. Waktunya itu dalam berupa hari. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan pronoun when. Jadi we always remember the day when we study. Kemudian yang kedua ada on which. Nah, di sini contohnya weekdays are the days on which we have some lectures. Hari aktif adalah hari-hari yang mana atau ketika atau saat kita kuliah. Nah, di sini the days juga ini menunjukkan waktu. Jadi bisa menggunakan on which. Kemudian ada that. Jadi 9 p.m. is the hour that she often sleeps. Nah, jam 9 malam adalah waktu saat dia sedang tidur. Sebelum that di sini ada kata-kata the hour, di mana ini keterangan waktu dalam berupa jam. Kemudian kosongan atau maknanya di sini yaitu boleh tidak menggunakan ketiga tadi, yaitu when, on which, dan that. Jadi contohnya you cannot forget the time you pray. Langsung. Jadi gak usah dikasih pronoun when, on which, atau that. Bisa. Kamu tidak bisa melupakan saat-saat kamu sholat. Nah, jadi syaratnya yaitu kita harus mengetahui letak dari adjective clause-nya. Adjective clause tidak di awal kalimat. Nah, adjective clause itu berada di tengah kalimat biasanya. Dan penandanya ada subjek dan kata kerja seperti yang di awal tadi. Kemudian dan penanda utama berupa pronoun yaitu when, on which, that, dan penanda lainnya yaitu untuk mencari kata kerja. Nah, langkah jitunya yaitu pastikan sebelum adjective clause itu terdapat kata benda berupa waktu, tahun, jam, abad, hari, jam, detik, dan seterusnya. Gitu. Misalnya nih, Ramadan is the month we fast. Di sini the month itu menunjukkan kata keterangan benda waktu. Nah, jadi setelah the month itu kita pilih. Di sini ada pilihannya that, which, whose, dan were. Nah, kenapa kita menggunakan
di sini that karena that ini menerangkan waktu, pronoun waktu. Kenapa tidak menggunakan which? Karena seharusnya on which, bukan whose. Kalau whose itu kita menggunakan kata ganti orang, dan where menunjukkan itu kata ganti tempat. Jadi yang lebih tepat yaitu menggunakan that. Langkah selanjutnya yaitu langkah itu menjawab soal pronoun were atau dalam adjective clause, atau di sini itu menggunakan kata ganti benda tempat dalam suatu klausa. Itu ada 5 macam pronoun. Yang pertama ada were, menunjukkan pronoun kata benda tempat. Kemudian ada yang kedua yaitu which plus clause plus in. Nah, in itu maksudnya preposition. Jadi harus diperhatikan nanti ketika ada soal seperti ini. Lalu yang ketiga ada in which, keempat ada that, dan yang kelima tidak menggunakan keempatnya tadi. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada where. Nah, where di sini kan menunjukkan tempat. Tempat itu bisa di sebuah gedung, di sebuah rumah, di sebuah jalan, atau pokoknya alamat atau tempat gitu. Nah, di sini contohnya the class where we study is very clean. The class di sini kan menunjukkan kata benda ganti tempat kan, jadi kita menggunakan pronoun were. Kemudian nomor 2, which plus clause plus in, preposition. Nah, contohnya the room which she sleeps in is too tidy. Nah, the room di sini kan menunjukkan kata ganti benda berupa tempat, di suatu tempat, di ruangan gitu kan. Kemudian di sini ada clause-nya. Nah, clause sendiri kan menunjukkan subjek dan juga verb, kata kerja. Di sini ada she berupa subjek dan sleeps-nya itu berupa kata kerja. Lalu diikuti dengan in, preposition. Jadi the room which she sleeps in. Nah, which she sleeps in ini menunjukkan pronounnya. Sekarang dilanjut dengan in which. Contohnya, the class in which we study is very clean. The class ini kan menunjukkan kata keterangan tempat. Kemudian kita lanjutkan dengan pronoun in which. Seperti itu. Kemudian ada that. The university that we love is UIN Maliki Malang. Seperti contoh sebelumnya, kalau the university ini merupakan kata benda tempat. Kemudian yang kelima yaitu tidak menggunakan keempatnya tadi. Contohnya, the university we love is UIN Maliki Malang. Jadi langkah jitunya yaitu pastikan sebelum adjective clause terdapat kata benda berupa tempat, entah itu kota, kamar, rumah, atau jalan, seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke pembeda. Satu yang membedakan antara whom dengan whose dalam adjective clause. Kalau whom itu kata kerjanya diikuti oleh objek, kata sifat, noun or adjective or kata keterangan. Kemudian sedangkan whom sendiri itu tidak ada objek setelah kata kerja karena objeknya sudah digantikan oleh whom. Nah, misalnya yang pertama kita whose, kita kasih contoh, the man whose book makes me clever is here. Nah, the man sendiri itu kan merupakan subjeknya atau kata ganti orang. Jadi kita menggunakan antara whose atau whom. Kita lihat dulu kata di belakangnya. Di sini menunjukkan book makes me. Nah, makes ini kan menunjukkan kata kerja. Kemudian setelah kata kerjanya ini diikuti oleh objek. Objeknya itu berupa me. Jadi kita menggunakan whose.
gitu. Jadi the man whose book makes me clever is here. Kenapa nggak menggunakan whom? Karena setelah kata kerjanya ini diikuti oleh objek, jadi harus menggunakan whose. Lalu kita lanjut dengan whom. Contohnya, the woman whom I meet every day is my mother. Nah, setelah kata meet, di sini kan kata kerja ya, itu tidak diikuti oleh objek, tapi langsung every day, menunjukkan keterangan waktu, tidak menunjukkan objek. Jadi kita pakai whom, seperti itu. Nah, sekarang ke latihan soal yang yang tadi itu tipsnya untuk membedakan antara whom dan whose, yaitu yang pertama, untuk whose sendiri pastikan subjek plus kata kerjanya itu ada. Kemudian terdapat objek setelah kata kerja tersebut. Kemudian untuk whom itu pastikan ada subjek dan kata kerjanya. Kemudian pastikan setelah kata kerja itu tidak ada objek, seperti itu. Nah, lanjut ke latihan soal. The city you study bla 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 you study is Malang. Nah, di sini pilihannya yaitu when, whom, which, in, dan where. Kenapa kita tentukan dulu di sini adjective clause-nya itu berupa when, whom, which, in, where you study. Kemudian untuk the city ini kan menunjukkan keterangan tempat. Jadi kalau keterangan tempat seperti yang sudah dibahas tadi menggunakan where. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yaitu yang benar where. Kenapa? Karena kalau when itu kan menunjukkan kata ganti waktu. Kemudian whom sendiri menunjukkan kata ganti buat subjek. Kalau which in tidak termasuk. Baik, sekilas dari pembahasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.